Kadang yang namanya hubungan itu nggak melulu soal cinta dan manis. Ada saat dimana kami harus berani jujur sama diri sendiri. Hubungan ini sehat, atau justru makin nyakitin. Kalau udah mulai saling bikin capek, bikin hati jengkel, atau malah bikin takut, itu tanda besar buat mikir ulang. Bertahan di hubungan yang penuh racun, cuma bakal menguras tenaga, akal sehat, dan kadang bisa berakhir dengan hal-hal yang gak pernah kami bayangkan. Ingat, sayang itu tidak harus saling jaga, bukan saling melukai. Kalau rasanya lebih banyak sakit daripada bahagia, mungkin saatnya pilih pergi sebelum semuanya terlambat. Dan jangan sampai seperti apa yang terjadi dalam sebuah kasus ini. Kasus ini berawal mula dari sebuah cinta yang berakhir dengan sebuah masalah yang tidak terselesaikan. Kasus ini terjadi di Kota Bantul, Provinsi Yogyakarta. Penasaran seperti apa kisahnya? Ini dia cerita selengkapnya. Enggal Puspitasari, waktu itu berumur 25 tahun. Cewek muda asal Desa Melati yang merupakan salah satu desa di Kota Sleman. Dikenal sama orang-orang sebagai sosok yang ramah, ceria, gampang akrab sama siapa aja. Sehari-hari Enggal kerja di perusahaan swasta. Dia memiliki seorang cowok bernama Raffi Bagas Setiawan, berumur 24 tahun, atau 1 tahun lebih muda darinya, yang berasal dari Bantul. Lebih sering kerja serabutan buat cari duit. Hubungan mereka udah jalan cukup lama, tapi bukannya makin solid, malah semakin ribut oleh hal-hal kecil. Dari luar, orang-orang di sekitar melihat mereka seperti pasangan yang biasa suka cekcok. Tapi, nggak banyak yang tahu kalau di dalamnya hubungan mereka udah masuk dalam level toksik, penuh tekanan emosional. Semua tragedi ini bermula pada tanggal 26 Oktober 2023. Hari itu, Enggal dan Raffi ribut besar lagi di kamar kos Raffi di daerah Kasihan, Kota Bantul. Awalnya sih sepele banget. Soal bakso goreng yang dibawain Raffi buat Enggal itu gosong. Tapi dari masalah sepele itu, semua emosi yang udah numpuk dari dulu seperti langsung meledak. Bakso gosong itu jadi semacam pelatuk yang bikin Raffi kehilangan kontrol. Di tengah amarah, Raffi langsung menyekik Enggal pakai tangan kosong. Beberapa menit kemudian, Enggal tidak bergerak lagi. Saat sadar, Enggal udah gak bernyawa. Raffi pun panik, tapi bukannya lapor polisi, dia malah mutusin buat nyembunyiin jasad Enggal di kolong tempat tidurnya. Sejak malam itu, Raffi tetap aja tinggal di kamar itu. Bayangin aja, 6 bulan penuh dia tidur di atas kasur yang di bawahnya adalah jasad kekasihnya sendiri. Buat ngakal-ngakalin bau mayat yang makin hari makin gak karuan, Raffi rajin menyemprot parfum sama pengharum ruangan. Kadang, dia juga pernah ninggalin kosan beberapa hari sebelum mengunci kamar rapatnya agar tidak ada yang curiga. Dari luar, hidup Raffi kelihatan normal-normal aja. Berangkat kerja, kadang nongkrong, seolah-olah gak ada masalah apa-apa. Tapi, di dalam hatinya, dia terus dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Selama berbulan-bulan, tubuh Enggal pelan-pelan membusuk, lalu kering, sampai akhirnya tinggal menyisakan kerangka. Suasana kamar makin lama makin gak manusiawi, tapi entah kenapa Raffi tetap bertahan di situ. Sepertinya dia berusaha menutupi dosanya sendiri sambil pura-pura hidup seperti biasa. Orang tua Enggal mencari keberadaan putrinya karena sudah lama tidak ditemukan. Dan di sisi lain,
Selama 6 bulan hidup bareng rasa takut dan dosa, kondisi mental Raffi jelas makin gak beres. Awalnya, mungkin dia masih bisa berpura-pura kuat, sok santai di depan orang lain. Tapi di dalam hatinya, dia kayak bawa beban yang sangat berat. Malam-malamnya gak pernah benar-benar tenang. Sedangkan di samping itu, orang tuanya justru mencari di mana keberadaan anaknya sampai sekarang. Raffi juga tidak mau pulang karena alasan takut bertemu dengan orang tua. Dan juga dia selalu waspada tiap hari jika seandainya orang tua Enggal mengetahui keberadaan putrinya itu. Setiap suara kecil dan ketukan pintu atau langkah kaki di luar kamar langsung bikin dia was-was. Paranoid makin hari makin besar, kayak ada rasa takut bakal ketahuan kapan aja. Raffi juga memulai jarang banget ketemu orang. Kalaupun ketemu sikapnya aneh, gampang gugup, kelihatan seperti orang yang lagi sembunyiin sesuatu. Karena terus-terus hidup di kamar itu. Otaknya seperti terjebak dalam siklus rasa bersalah dan ketakutan sendiri. Dan dia berencana untuk melarikan diri ke Jakarta agar nasibnya bisa selamat. Namun dia masih bekerja di tempatnya sendiri. Dia sadar banget apa yang dilakukan itu salah besar. Tapi dia tidak berani melaporkan diri kepada pihak kepolisian. Tapi di samping itu, ketakutannya buat ngakuin kesalahan itu malah dia tambah terperangkap. Bukan cuma itu, dalam kesehariannya, Raffi juga semacam hidup di dua dunia. Satu dunia di luar, di mana dia berusaha kelihatan biasa aja, kerja serabutan, ketemu orang-orang sekilas, dan dunia satu lagi berada di kamar itu, di mana menyatu dengan bau busuk dan perasaan bersalah. Dan rasa jijik sama dirinya sendiri pun menumpuk tiap hari. Semakin lama, tekanan batin itu seperti mengikis sisa-sisa kehidupannya. Bahkan dia nyaris untuk menghabisi, menggantungkan dirinya. Bukan berarti dia jadi gila dalam arti sebenarnya. Tapi pikirannya makin hari makin tumpul, seperti orang yang sudah mati rasa. Hanya saja dia jalani hari demi hari seperti robot, cuma buat nutupi kenyataan pahit yang terus ngintilin dia. Sampai akhirnya, saat bau dari kamar itu makin parah, orang-orang di sekitar mulai curiga. Tapi dalam benak Raffi, seperti udah terlalu dalam buat mundur. Semakin dia diam, semakin kuat rasa takut dan kehancuran mentalnya. Dia pun juga masih belum menyiapkan dana untuk pergi ke Jakarta agar nasibnya bisa jauh lebih selamat. Dia hidup seperti orang yang kejar-kejaran sama waktu, sama kebenarannya yang tinggal nunggu ketahuan. Selama berbulan-bulan, bau aneh dari kamar Raffi sebenarnya sudah sering bikin orang sekitar bertanya-tanya. Apakah Raffi selama ini menumpuk sampah, ujar tetangganya. Tapi karena Raffi kelihatan seperti biasa-biasa saja, gak ada yang berani curiga. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Maret 2025, pemilik kos sudah tak tahan bau lagi. Saat Raffi lagi pergi entah kemana, pintu kamarnya dibuka paksa. Begitu masuk, mereka semua langsung kaget setengah mati. Di bawah kolong tempat tidur, ketemu kantong plastik besar yang isinya ternyata kerangka manusia. Tak lama dari situ, warga langsung lapor ke polisi. Polisi segera datang dengan bukti yang valid. Langsung pasang garis polisi dan mulai olah TKP. Dan hasil penyelidikan cepat. Mayat itu dipastikan bernama Enggal Puspitasari, perempuan muda yang selama ini memang diketahui pacaran sama Raffi. Gak butuh waktu lama, Raffi pun akhirnya ketangkap. Di hadapan polisi, dia mengaku semua dosa yang dia akui. Walau diperiksa, Raffi cerita soal hubungan dia dengan Enggal yang katanya sudah lama tidak sehat. Menurut pengakuannya, dia ngerasa sering banget ditekan secara emosional. Banyak hal-hal kecil yang
Malam kejadian itu, bara itu akhirnya meledak jadi tragedi. Tanpa bisa mikir panjang, dia main tangan sampai akhirnya Enggal tidak bernyawa. Setelah kejadian itu, Raffi tak punya keberanian lagi untuk mengaku. Bahkan kadang nutup kamar rapat-rapat supaya bau itu tidak bocor keluar. Tapi lambat laun semua itu sia-sia juga. Tetangga sekitar mulai curiga dan akhirnya misteri yang dia sembunyikan rapi selama 6 bulan itu kebongkar juga. Setelah aksi sadis Raffi terbongkar, polisi bergerak cepat. Raffi langsung diamankan dibawa ke Mapolres Bantul, tempat dia sekarang menjalani proses hukum. Penangkapan ini dilakukan agak nggak lama setelah pemilik kos dan warga menemukan jasad Enggal yang sudah jadi kerangka di kamar Raffi saat Raffi tidak berada dalam kamar. Polisi yang pertama kali datang langsung ngecek dan TKP. Dari situ semua mulai membuka satu persatu. Kapolres Bantul AKBP Ihsan jadi orang yang banyak buka suara soal kasus ini. Di hadapan wartawan, AKBP Ihsan menjelaskan bahwa Raffi sudah mengaku semua. Mulai dari kronologinya, alasan dia nekat, sampai gimana dia bertahan hidup bareng mayat kekasihnya selama 6 bulan. Menurut keterangan resmi dari AKBP Ihsan, Raffi mengaku nggak kuat lagi terima tekanan dalam hubungan yang dia sebut toksik banget. Dari pengakuan, hubungan mereka memang dipenuhi konflik kecil yang lama-lama kian meledak. Kapolres juga bilang, dari hasil pemeriksaan, Raffi ini sempat beberapa kali ninggalin kamar kos buat cari udara segar. Tapi setiap peluang dia tetap tidur di atas tempat tidur yang di bawahnya adalah mayat Enggal tersimpan. Polisi juga nemuin barang-barang yang Raffi yang penuh parfum dan mengharum ruangan. Bukti usaha panik Raffi buat nutupin bau busuk itu. Semua makin menunjukkan kalau betapa kacaunya kondisi mental Raffi waktu itu. Saat konferensi pers, AKBP Ihsan juga menjelaskan bahwa pihak Polres Bantul bakal mendalami kondisi psikologis Raffi selanjutnya. Karena dari hasil awal sudah kelihatan kalau pelaku punya kecerdasan menyimpan rasa frustasi yang dalam, tapi sama sekali nggak mencari bantuan atau jalan keluar. Ini jadi peringatan buat kami semua soal pentingnya peka terhadap hubungan nggak sehat, kata AKBP Ihsan waktu itu. Sementara itu, Raffi sendiri sekarang harus menghadapi ancaman hukuman berat atas perbuatan hukum berjalan. Dan kasus ini jadi tamparan keras buat banyak orang. Bahwa kadang hubungannya kelihatan biasa-biasa aja di luar, sebenarnya bisa bersembunyi banyak dan bahaya di dalam. Kalau dilihat dari sisi kejiwaan, Raffi menunjukkan tanda-tanda jelas orang yang gampang banget meledak gara-gara numpuk stres bertahun-tahun. Tanpa tahu gimana cara melampiaskannya dengan cara yang sehat. Selama hubungan itu jalan, dia nahan semua rasa sebel, kecewa, dan rasa tidak dihargai yang makin lama makin mengendap. Bukan diselesaikan atau dibicarakan dengan cara yang benar, Raffi malah membiarkan semua itu numpuk seperti bom waktu. Jadi begitu ada pemicu kecil seperti bakso yang segede itu, amarahnya langsung meledak brutal. Ini menunjukkan kalau dia sebenarnya udah hidup dalam kondisi tekanan mental berat, cuma selama ini tidak kelihatan dari dunia luar. Setelah kejadian itu, Raffi juga menunjukkan sikap penyangkalan realitas yang parah. Bukan langsung sadar dan menyerahkan diri, dia malah buat menyapu kejadian itu di bawah karpet. Dia tetap tinggal di kamar itu, tidur di atas tempat tidur yang di kolongnya ada mayat orang yang dulu dia sayangi. Buat nutupin bau busuk, dia semprot parfum-parfum, berusaha seolah hidupnya masih normal.
Ini menunjukkan gimana dalamnya rasa takut dan rasa bersalah dia. Tapi juga betapa kacaunya kondisi mental sampai-sampai dia mikir semua itu bisa ditahan selamanya. Raffi lebih memilih pura-pura semua baik-baik aja, padahal di dalam dirinya sudah seperti medan perang yang siap menyerang lawan. Kalau ditarik dari pelajaran yang lebih besar, kasus Raffi sama Enggal ini seperti alarm keras soal pentingnya kesehatan mental dan hubungan. Banyak orang ngira saat konflik kecil dalam hubungan itu wajar. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tanpa diobrol, kadang yang namanya hubungan itu nggak melulu soal cinta dan manis. Ada saat dimana kami harus berani jujur sama diri sendiri. Hubungan yang peduli soal kesehatan emosional, mungkin jalan ceritanya nggak harus kelam ini. Di sisi lain, lingkungan kos juga harus lebih peka. Bukan berarti kepo berlebihan, tapi setidaknya ada sistem cek rutin atau perhatian lebih kalau ada penghuni yang kelihatannya aneh, supaya bisa mendeteksi dini sebelum semua terlambat. Dan pada akhirnya, itu bukan cuma cerita tentang Raffi dan Egal aja. Ini juga cerita tentang betapa bahayanya stres yang dipendam terus, tentang pentingnya belajar mengelola emosi, mencegah silent treatment, dan tentang pentingnya lingkungan sosial yang mau peduli. Karena kadang tragedi besar itu berawal dari masalah kecil yang didiamkan dalam cukup waktu yang lama.